Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat pagi, Waalaikumsalam. ya. Heeh. Nah, jadi pada hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita ya dari materi yang kemarin. Ada yang masih ingat kemarin kita bahas sampai apa ya? Kalau nggak salah sampai kurva ini ya, yang Panama sama Meksiko ya. Iya, Kak. Ya, oke kita lanjut ya. Nah, jadi intinya di sini ada dua negara, Panama dan Meksiko. Yang satu itu dia produksi lebih banyak consumer goods, yang satu lebih banyak produksi capital goods. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat kalau di Meksiko itu pertumbuhan ekonomi jangka panjangnya akan lebih tinggi daripada Panama. Oke, seperti itu ya. Nah, misalnya kita coba latihan nih sekarang. Nah, coba lihat. Misalnya di sini ada pertanyaan pertama. Ada teknologi pembuatan robot. Berarti kira-kira produksi apa nih yang bisa naik? Robot atau pizza? Ada Robot. yang mau coba jawab? Robot Robot. ya. Nah, berarti garis ini akan bagaimana dia? Akan seperti ini kan? Ya enggak? Iya. Iya, karena lebih banyak produksi robot tapi pizzanya tetap. Kemudian, coba. Kedua, penurunan permintaan pizza. Oke, hati-hati jangan terkecoh ya. Ada yang masih ingat kurva PPF? Itu dia menggambarkan apa sih? Output apa? Output maksimum kan yang diproduksi ekonomi kan? Ya Iya. enggak? Ya, sebentar ada yang join. Oke, tadi kita sampai ke sini ya. Nah, ini jadi kurva PPF itu kan kurva yang menggambarkan output maksimum yang diproduksi ekonomi entah itu robot atau itu pizza. Kalau misalnya penurunan permintaan pizza, apakah itu sama artinya dengan penurunan kemampuan produsen memproduksi pizza? Kira-kira sama atau beda? Jadi Beda. kalau orang beda kan, Iya. karena bisa aja produksi pizzanya tetap banyak, tapi ya permintaannya yang turun. Nah, berarti pasti teman-teman kepikiran, oh pasti ini dia bergeser ke dalam. Ya kan, itu pasti pikiran kalian yang pertama kali kan. Nah, tapi setelah kita teliti ternyata tidak seperti itu. Oke, itu hanya pergerakan di sepanjang titik sebenarnya. Jadi, tadinya orang suka pizza, sekarang nggak suka. Permintaannya turun kan. Berarti titik produksinya lebih dekat kemana? Ke pizza atau ke robot? Ke Robot. robot kan? Ya, seperti ini. Ada yang mau ditanya? Ini agak agak mengecoh ya. Sampai sini dulu ada yang pengen ditanya? Kenapa dia titiknya bisa bergerak seperti itu? Kira-kira? Masih jelas ya? Oke. Serius, ada yang mau ditanya nggak dari yang ini? Masih bisa dipahami, Kak. Masih bisa ya? Nah, Desta bisa paham kira-kira? Cukup, Kak. Ya, cukup ya. Oke, next ya. Nah, ini pertanyaan ketiga. Ya, intinya ada penyakit sapi. Penyakit sapi apa mungkin? Intinya sapi itu 85% itu mati semua. Kira-kira pengaruhnya kemana? Ke robot atau ke pizza? Ke pizza. Pizza. Iya, Kak. Iya, karena Pizza, Kak. kalau mau buat pizza kita perlu itu kan. Ada kejunya, terus ada mozzarella, ada apa semua. Berarti bagaimana? Jadi gimana kira-kira? Garisnya tetap di warna biru situ, bergeser keluar atau bergeser ke dalam? Bergeser ke dalam, Kak. Ya, ke dalam ya. Jadi seperti ini kan?
Iya. Iya. Nah, terus ini juga sama. Oke, sama intinya. Jadi intinya ada kelangkaan sumber daya. Kelangkaan sumber daya ya intinya berarti baik produksi GaN sama baterainya itu berkurang. Itu ya. Nah, kemudian ini faster computer hardware. Ya berarti dia bisa memproduksi dua jenis barang lebih berkualitas kan, lebih banyak. Kayak kurvanya bergeser keluar. Nah, nah coba kita lihat ini. Many workers unemployed. Nah ini pertanyaannya mengecoh sama kayak yang tadi. Kayak kira-kira gimana tuh? Kalau banyak pekerja yang menganggur, kira-kira apakah kapasitas produksinya berubah? Jawabannya tidak kan? Karena kan itu berarti kapasitas produksinya yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Nah, berarti many workers unemployed itu dia diilustrasikan di mana? Di dalam kurva sini kan? Titik di dalam kurva. Unemployment is just a point inside the curve. Oke. Artinya masih ingat kemarin kan titik-titik di sepanjang kurva efisien. Kalau yang di dalam kurva dia tidak efisien atau garis miring pengangguran. Masih ingat yang itu? Kira-kira? Masih, Kak. Masih, Kak. Iya. Sampai sini ada yang mau ditanya mungkin? Cukup jelas ya. Oke. Jadi ini salah satu, ya satu lagi deh. Significant increase in education. Coba, bagaimana nih education kalau meningkat, dampaknya seperti apa? Tetap, Kak. Alasannya? Alasannya nggak berpengaruh pada quantity. Tapi kan kualitas, kalau orang makin pintar berarti dia makin banyak bisa buat itu kan? Bisa buat barang kan? Berarti keluar, Kak. Iya, keluar, betul. Nah, jadi sumber daya itu kalau kuantitasnya naik atau kualitasnya naik berarti dia itu lebih baik. Nah, makanya dia keluar. Seperti itu ya. Oke. Sama kayak teknologi ini sebenarnya, cuma teknologinya di bidang pendidikan, ya kan? Human capital. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas ini juga sering keluar, ada yang namanya perdagangan internasional. Oke, tolong fokus ya, fokus. Karena ini dia sebenarnya keluar di tingkat kota, tapi pernah keluar di tingkat nasional. Ya, jadi, nah, ketika kita bahas perdagangan internasional, kita harus tahu kenapa negara itu berdagang. Terus apa itu yang disebut dengan spesialisasi. Oke, masih ingat manusia itu terbatas kan kemampuannya kan? Masih ingat ada berapa jenis kelangkaan? Ada 4, Kak. Iya, apa Ada aja? 4, Kak. Kualitas, Waktu, quantity. Kualitas, kuantiti, tempat, sama waktu, Kak. Iya, betul. Nah, artinya apa? Artinya manusia itu makhluk yang serba kekurangan, makhluk yang serba terbatas. Oke, contohnya apa? Contohnya misalnya kita pengen makan, kita ada di Indonesia sekarang. Terus misalnya kita pengen makan makanan yang nggak ada di Indonesia. Nah, itu kan berarti kita nggak bisa kan? Di samping itu ada orang luar negeri, mungkin anak kos yang ada di Amerika Serikat, katakan misalnya aku kuliah di Amerika Serikat, amin gitu kan, S2, atau di London, Inggris, terus pengen makan rendang, atau misalnya pengen makan makanan Indonesia. Tapi susah, ini kejadian nyata ini, karena di Rusia, waktu aku lomba, itu ini cerita sedikit ya, 1 menit aja deh. Nah, di Rusia itu kan sangat dingin, terus masyarakat di sana itu mereka tidak makan nasi. Nah, jadi aku kesulitan tuh mencari nasi kan. Nah, pada satu hari ada nasi di situ. Oh, langsung aku makan banyak-banyak gitu kan. Padahal aku bukan termasuk orang yang suka makan nasi sebenarnya. Yang suka banyak makan gitu kan. Langsung itu nasi aku taruh bon cabe itu. Enak sekali rasanya. Oke, dan nasinya pun itu keras, nasi di Rusia. Jadi, kalian tahu itu enggak nasi yang setengah matang gitu? Setengah matang atau setengah mentah gitu. Pokoknya masih keras-keras gitu kan. Iya, Kak. Nah, itu. Jadi menurut mereka itu sudah masak nasinya.
ya sudah mau tidak mau dimakan kan. Daripada makan apa itu? Makan roti-roti ya kan. Terus makan ya roti enak sih, cuma nggak kenyang gitu kan. Itu artinya apa? Dari cerita itu kita bisa tahu kalau apa yang kita mau itu belum tentu ada, ya kan? Nah, oleh karena itu muncul yang namanya perdagangan internasional, ya kan? Jadi dua negara itu mereka saling menguntungkan. Misalnya katakan negara Amerika sama negara Indonesia. Indonesia kayak sumber daya alam, kita ekspor ke Amerika. Amerika kayak misalnya barang-barang canggih, dia ekspor ke Indonesia. Itu ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut apa yang disebut sebagai neraca pembayaran, neraca perdagangan, dan lain-lain. Nah, kemudian spesialisasi. Jadi kan ada orang yang dia suka misalnya masak seblak, terus ada yang pintar misalnya masak apa misalnya masak kangkung, ada yang misalnya dia pintar masak nasi goreng. Nah, kalau satu orang disuruh masak berbagai macam masakan, ya belum tentu enak, ya kan? Nah, oleh karena itu harus ada yang namanya spesialisasi. Makanya kalau misalnya teman-teman pergi ke rumah makan, kalau misalnya lihat di bagian belakangnya itu di dapurnya, backstage-nya, itu kokinya banyak. Jadi ada koki yang fokus untuk potong-potong bahan, ada yang fokus untuk masak, ada yang fokus untuk plating. Nah, itu yang disebut spesialisasi. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya supaya barang itu bisa lebih banyak dihasilkan. Satu. Yang kedua supaya hasilnya juga lebih baik. Dua, ya kan? Nah, itu ya, itu ide dasar dari perdagangan internasional dan spesialisasi. Jadi negara akan berfokus untuk produksi barang yang menurut dia itu paling bisa dia produksi. Nah, katakan, nah misalnya ini ya, oke, misalnya kita, nah sekarang kita bahas, ada yang namanya keunggulan absolut sama keunggulan komparatif. Jadi kalau keunggulan absolut, ini perdagangan internasional ya, ini sebenarnya sangat menarik sih, karena seringkali didiskusikan di orang-orang itu. Pasti kalian pernah dengarkan, kenapa Indonesia itu impor beras terus? Pernah dengar isu tentang itu? Pernah, Kak. Pernah kan? Atau misalnya kenapa Indonesia itu impor dari Cina? Kenapa tidak bikin sendiri, ya kan? Nah, itu sering teman-teman dengar kan? Nah, salah satu alasan kenapa kita mengimpor adalah karena yang tadi itu. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi ini, kalau keunggulan absolut, jadi produsennya itu dia bisa produksi barang dengan paling banyak lah intinya. Oke, ini sebentar ya, sebentar. Aku ambil apa namanya pen tablet dulu, 1 menit ya, sebentar. Oke. Tes, halo, kedengaran suaranya? Ada, Kak. Ada ya. Nah, sekarang kita akan bahas keunggulan absolut sama keunggulan komparatif. Nah, jadi seperti ini intinya. Kayak misalkan ada dua negara. Ada negara Indonesia, oke, sama ada negara Amerika. Nah, kurva PPF itu dia bisa berapa barang sih yang bisa kita ilustrasikan? 1, 2, 3, 4, 5 atau berapa? Kurva PPF yang kayak gini. 2, Kak. 2 kan? Oke, katakan di Indonesia kita bisa produksi, entah misalnya kita bisa produksi 10 mesin, artinya semua sumber daya itu bisa dipakai untuk produksi mesin. Kita bisa menghasilkan 10 mesin. Atau kita bisa produksi, kalau semua sumber daya dipakai untuk pertanian, kayak dipakai untuk katakan beras gitu ya. Oke, 10, katakan kita bisa menghasilkan
100 beras. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita bandingkan sama Amerika Serikat. Amerika lebih maju nggak dari Indonesia? Atau lebih nggak maju? Dalam Lebih bidang maju, apa? Kak. Lebih maju kan? Artinya secara logika kira-kira Amerika bisa produksi lebih banyak atau lebih sedikit dari 10 mesin? Kalau dari contoh Lebih ini. banyak. Lebih banyak, let's say misalnya 100 ya. 100 mesin. Terus kalau pertanian, Amerika lebih maju atau lebih miskin, lebih maju atau lebih nggak maju dari Indonesia? Lebih nggak maju, Kak. Alasannya? Eh, Karena Indonesia negara Indonesia agraris kan. Iya, Indonesia negara agraris, terus Amerika Serikat bukan negara agraris ya. Nah, katakan misalnya dia bisa produksi gini, 30 deh ya, 30 beras gitu. Nah, dari sini, ini sebenarnya susah dipahami, tapi aku sudah menemukan cara supaya gampang dipahami. Nah, jadi keunggulan absolut. Keunggulan absolut itu intinya, siapa yang paling banyak produksi mesin, Amerika atau Indonesia? Amerika, Kak. Amerika. Berarti Amerika, Amerika Kak. punya keunggulan absolut di produksi apa? Mesin Produksi kan? mesin. Mesin. Nah, siapa yang punya absolut di beras? Indonesia, Indonesia, Kak. Kak. Indonesia. Indonesia. Itu ya. Jadi menurut keunggulan absolut, Amerika harus berproduksi mesin, Indonesia harus berproduksi beras. Oke. Tapi bagaimana nih kalau misalnya ada kondisi, misalnya Amerika dia punya anggaran yang besar gitu kan, anggaran besar untuk melakukan riset. Nah, sehingga di sini nggak jadi 30B lagi, jadi 300B. Mungkin aja kan? Ya kan? Karena Amerika negara yang sangat besar, duitnya banyak, dia bisa mengembangkan pertanian lebih maju daripada Indonesia. Dan itu yang sekarang terjadi. Oke, kalau kayak gini yang punya keunggulan absolut di produksi beras siapa? Amerika. Amerika, ya kan? Kira-kira apakah perdagangan itu bisa terjadi kalau seperti ini? Nah, kalau menurut teori absolut itu tidak bisa. Karena Amerika ya sudah ngapain dia mau berdagang sama Indonesia? Ya kan? Kan dia bisa produksi dua-duanya lebih banyak. Nah, tapi kalau menurut teori yang absolut tadi itu dikemukakan sama Adam Smith ya. Kalau yang komparatif itu sama David Ricardo, temannya Adam Smith. Nah, kalau menurut si David Ricardo tetap bisa dong perdagangan internasional. Alasannya kenapa? Nah, kita lihat. Nah, kalau semua sumber daya di Amerika dipakai untuk produksi mobil, ya produksi mesin gitu ya, bisa menghasilkan 100 kan? Kalau beras bisa menghasilkan berapa di Amerika? 300. 300. 300, iya. Artinya boleh dong, aku sederhanakan berarti di Amerika itu 1M setara dengan 3B kan? Iya. Iya. Nah, terus kalau di Indonesia 1M setara dengan berapa B kira-kira? 10. Ya, 10 ya. Nah, 1M. Oke. 1M sama dengan 10B. Nah, apa sih maksudnya 1M 10B, 1M 3B? Di Indonesia, memproduksi satu mobil, dia harus mengorbankan 10 beras. Di Amerika, untuk memproduksi satu mobil, dia harus mengorbankan 3 beras. Kira-kira lebih murah produksi mobil di Indonesia atau di Amerika? Di Amerika. Di Amerika. Alasannya kenapa? Karena pengorbanannya minimal. Karena pengorbanannya Ya, lebih sedikit, kecil. Kak. Nah, berarti Amerika punya keunggulan komparatif di produksi mobil. Ya, sama tadi ya, keunggulan absolutnya di produksi mobil. Jadi, senang nih Amerika. Tapi kita balik sekarang. Nah, kalau kita lihat dari sisi beras, kalau di Amerika berarti 1B ya kita bagi 3, sepertiga M kan? Ada yang bingung nggak kenapa kayak gini? Kita bagi 3.
Jadi kan 1M kan 3B kan? Berarti 1B sepertiga M kan? Iya nggak? Iya. Ya, Iya, berarti ini berarti 1B setara dengan berapa? 1/10 M. 1/10 M. Nah, lebih murah mana produksi beras di Amerika atau Indonesia? Indonesia. Indonesia, karena kalau di Indonesia cuma mengorbankan 0,1 M, di Amerika 0,33. Nah, berarti Indonesia punya apa? Keunggulan komparatif di produksi apa? Beras. 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 Beras, Pak. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya siapa yang mengekspor beras? Kira-kira Indonesia, Kak. Indonesia. Indonesia. Yang yang mengimpor mesin siapa? Indonesia juga. Indonesia. Yang mengekspor mesin Amerika. Amerika. Kak. Yang punya keunggulan absolut dan komparatif di dua barang siapa? Amerika. Amerika. Maksudnya dua barang itu ya maksudnya di mobil absolut ada, mobil juga komparatif ada. Itu ya. Nah, kalau Indonesia, dia punya nggak keunggulan komparatif? Ada, Kak. Ada ya. Kalau keunggulan absolut ada atau tidak? Tidak. 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 Tapi bisa berdagang atau tidak bisa? Bisa, Kak. Bisa. Itu ya. Sampai sini ngerti semua perhitungannya? Dipahami, Kak. Dipahami ya. Nah, terus misalnya sekarang kita coba contoh yang lain. Oke, ini ya. Nah, ini kadang-kadang dia contohnya agak sedikit mengecoh. Kurang lebih dia mirip-mirip kayak begitu juga. Nah, contohnya itu seperti ini. Oke. Nah, ini ringkas. Itu contoh yang tadi itu meringkas materi yang ini semua. Oke. Bagus kan? Nah, meringkas semua ini. Nah, coba ini. Ini ya. Nah, coba ini dikerjakan dulu. Dikerjakan, nanti aku tanya ya. Nanti aku tanya, apa namanya, kerjakan 5 menit deh, 5 menit. Oke. 5 menit ya, jadi coba dikerjakan dulu. Oke, silakan. Nanti kita jawab sama-sama.
Halo, kedengaran suaranya? Iya, kedengeran, Kak. Iya. Kedengaran, Kak. Nah, nomor 1 jawabannya apa? Kanada sama Jepang dan Kanada. Jepang dan Iya. Kanada, Kak. Jawabannya tidak ada sebenarnya. Kalau kita bicara advantage kan berarti keuntungan kan. Siapa yang mengungguli siapa? Berarti yang satu tidak ada kan? Karena Jepang sama Kanada mereka produksi disket kasetnya itu sama kan? Itu ya nanti jawabannya ya. Terus kalau yang nomor 2 ya pasti benar semua nih. Nomor 2 siapa? Kanada, Kak. Kanada. Kanada, Kak. Kanada. Nah, terus yang nomor 3 gimana? Comparative Jepang. advantage in produksi CD. Jepang, Kak. Jepang, bukan, Kak? Alasannya kenapa Jepang? Karena pengorbanannya lebih minimal daripada Kanada. Kalau Jepang dia mengorbankan berapa beef? 2 beef. Untuk Dua beef. Iya, untuk produksi 4 ya. Kalau Iya, Kanada harus korbankan 6. Ya. Nah, terus kalau yang beef ya berarti Kanada kan? iya, Kak. Iya. Iya, Kak. Ya, itu ya. Jadi sebenarnya kayak gini guys. Jadi kalau satu negara dia sudah punya keunggulan komparatif di produksi barang A, maka negara lain itu dia pasti di barang B kayak gitu. Karena kan itu kayak tadi masih ingat nggak yang kita jadikan dia pecahan itu kan? Otomatis kan jadi berubah kan? Jadi kayak sisi yang lebih besarnya ke negara yang lain kan? Iya. Iya, Kak. Ya kayak gitu. Nah terus yang nomor 5, Jepang harus spesialisasi di mana nih? Di CD aja, Kak. Di CD atau di beef? Jawabannya di CD ya. Ya, kalau Kanada ya berarti di beef. Beef. Oke, sampai situ jelas? Jelas, Kak. Ini ya, ini kalian bagus ya. Jadi belajar dari awal. Jadi aku ajarkan step by step dan ini tingkat nasional punya soal sebenarnya. Ya, jadi bagus ya. Waktu dulu aku OSN, KSN gitu. Soal ini keluar, cuma ganti negara. Indonesia sama Malaysia. Ya udah langsung jawab aja kan kayak gitu. Nah, Kak, ini hati ya. mau bertanya kalau misalnya soalnya itu pecahannya emang kecil-kecil segitu angkanya. Iya, memang segitu dia angkanya. Oh, Nggak enggak usah, uang gitu. enggak. Karena ini kan barang kan, barang yang bisa diproduksi kan. Oh, siap, Kak. Ya, nah ini bedakan ya soal yang ini sama soal yang ini beda. Oke, itu coba lihat yang di atas. Sorry, yang ini. Ini kan, ini yang tadi teman-teman kerjakan. Ini berapa banyak barang yang bisa diproduksi dalam waktu 1 jam kan? Ya kan? Nah, sampai situ jelas ya. Jadi ini itu barang yang bisa diproduksi dalam 1 jam. Kalau yang ini, itu dia jam kerjanya. Untuk produksi 1 bread di US butuh 4 jam kerja. Untuk produksi 1 corn, 1 bushel of corn, dia harus sebentar. Kayaknya ada yang mau dokumentasi nih, bapaknya. Bentar. Oke, tadi kita sampai di sini ya. Nah, untuk memproduksi 1 corn, kalau di US dia harus keluar 2 jam kerja. Nah, itu ya, bedakan ya. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, kira-kira siapa yang punya keunggulan absolut di produksi berat? Ya tetap nggak ada juga kan, karena 1 berat di US harus butuh 4 jam, kalau di France juga 4 jam, berarti nggak ada absolut kan. Nah, sekarang kita Iya. ke corn sekarang. Oke, lihat yang corn, yang berat diabaikan dulu, yang ini diabaikan, biar lebih gampang. Nah, kita lihat, siapa yang bisa produksi paling banyak corn? US atau France? France. France, US. ya. France atau US? US. US, ya kan? Alasannya kenapa? Coba, kalau misalnya kita tetapkan jam kerjanya 6 jam. Dalam waktu 6 jam, US bisa bikin berapa jagung? 3. 3 kan? Kalau France bisa bikin berapa jagung? 2. 1. 6 bagi 6 jawabannya 1 kan? 1. Nah, baru dari sini, oh ternyata ini yang lebih besar. Jadi jangan lihat, oh ini 6 yang lebih besar, ya salah. Kayak gitu. Nah, itu ya, itu pengecoh. Oke, sampai sini clear nggak? Kira-kira? Clear, Kak. Clear ya, jangan terkecoh ya dengan pertanyaan. Lihat, angka-angka yang di sini itu sudah output. Kalau output ya berarti pakai yang kayak contoh soal sebelumnya. Atau jam kerja. Kalau jam kerja itu harus kita
kita ubah-ubah semua. Nah, caranya gimana, Kak? Cara menyelesaikan soal seperti ini? Jawabannya seperti ini. Ini ada berapa angka? Ada 2, 4, sama 6 kan? Nah, biasa kalau di ekonomi itu angkanya gampang-gampang. Cari apa kalau di SD itu KPK atau FPB gitu. Nah, 12 kan yang bisa membagi ini semua jadi bilangan bulat. 12 kan? Iya, Kak. Iya, Kak. Iya. Iya nggak? Nah, berarti di sini di US kita ganti sekarang sama France. Berarti di sini jadi 3B sama dengan 6C kan? 12 dibagi sama ini, 12 bagi 4 kan 3. 12 bagi 2 kan 6 kan? Terus ini berarti 3B sama dengan 2C kan? Iya. Sampai situ Iya. clear? Clear, Kak. Nah, clear ya. Nah, dari sini sudah ketahuan siapa yang kita dari keunggulan absolut dulu. Absolut nggak ada ya kalau di berat ya. Oke. Terus kalau di corn siapa yang punya absolut? Tadi betul ya US ya. Nah kemudian kita ke yang komparatif sekarang. Komparatif. Nah, kalau komparatif itu berarti siapa nih yang memproduksi berat siapa? US atau France? Ini nggak usah dilihat lagi ya. Yang dilihat ini aja, yang udah dalam output. Yang lebih murah produksi beratnya siapa? US atau France? France, Kak. France, betul ya. Karena France cuma mengorbankan 2C, kalau US harus 6. Ya berarti France komparatifnya di berat. Kalau corn siapa? US. US. Betul ya. Oke. Nah, sampai sini semoga bisa dipahami ya, clear ya. Atau ada yang mau ditanya mungkin silakan. Oke. Nah, terus apa namanya? Oke, next ya. Ya, sudah ini nggak usah lah. Oke. Nah, ini ya, ini soal yang kemarin. Kok soal sih materi. Jadi scarcity itu ya there is not enough for everyone. Itu ya. Sehingga karena tidak semua hal bisa orang dapat, maka pemerintah itu biasanya dia campur tangan untuk membantu alokasi sumber daya. Nah, itu ya. Nah, setiap masyarakat dia harus jawab 3 pertanyaan ekonomi, what, how, dan for whom, sama when. Sebenarnya when itu masuk, cuma kalau teman-teman mengerjakan soal, when itu biasanya salah, jadi jangan dipilih ya. Oke? Iya, Kak. Karena pernah ada soal, what, how, whom, sama when. Jadi 4-4-nya kan harusnya benar kan, tapi malah disalahin yang when. Jadi takutnya nanti disalahin gitu kan. Nah, itu ya. Nah, cara menyelesaikan permasalahan ini, itu kita selesaikan dengan yang namanya sistem ekonomi. Sistem ekonomi ya. Jadi, bagaimana cara suatu negara itu menjawab pertanyaan what, how, dan for whom? Ya, dengan menggunakan yang namanya sistem ekonomi. Itu ya, jadi sistem ekonomi adalah sistem yang digunakan suatu masyarakat untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Ya, intinya untuk sistem ekonomi untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Nah, kita ganti PPT sebentar. Nah, kita sekarang bahas sistem ekonomi ya. Oke. Ini udah kelihatan belum PPT-nya? Yang tulisan sistem ekonomi. Ada, Kak. Iya, Kak. Ya, yang bahasa Indonesia kan? Iya. Ya, nah itu ya, itu sistem ekonomi. Ya manfaatnya supaya masalah ekonomi itu bisa, bisa terselesaikan. Nah, jadi ada berbagai macam sistem ekonomi ya. Ini dia keluar 1-2 soal di tingkat kota biasanya. Nah, yang paling pertama itu ada yang namanya sistem ekonomi tradisional. Jadi kalau yang tradisional itu belum ada pembagian kerja ya, kayak masyarakat di apa itu? Zaman purba, yang paleolitikum, mesolitikum, sama neolitikum. Kalian dapat materi itu enggak sejarah? Belum sih, Kak, kayaknya. Belum ya? Iya, itu sejarah Indonesia. Jadi intinya di zaman batu itu, orang-orang itu mereka dia
belum ada pembagian kerja. Jadi belum ada yang jadi dokter, belum ada yang jadi tentara, belum ada yang jadi dosen kayak gitu. Masih mengandalkan sistem barter. Dan mereka itu masih turun-temurun ya, pokoknya kayak tradisional banget. Sangat kekeluargaan. Oke. Masing-masing sistem itu dia punya plus, punya minus. Kalau tradisional itu plusnya nggak ada persaingan, ya kan? Pertama karena sumber dayanya masih banyak. Ya kalau misalnya tetangga sudah makan di situ, ya kita makan di tempat lain kan masih ada. Ya terus tidak dibebani sama target. Beda sama masyarakat kita sekarang kan. Oke. Ya nggak usah jauh-jauh, anak-anak sekarang itu, kalian pernah dengar yang namanya overthinking nggak? Iya, Kak. Iya, Kak. Ya itu kan. Nah, jadi itu karena suka dibebani sama target. Kalau zaman dulu itu tidak ada. Makanya kalian pasti pernah dengar kenapa orang zaman dulu itu umurnya panjang-panjang. Pernah dengar? Iya, Kak. Ya, Ya pernah, kan? Kak. Ya salah satu alasannya itu karena mereka tidak ada beban hidup. Ya kan? Nah, itu jadi kegiatan apa namanya? Kegiatan ekonominya ya benar-benar kayak cuma bangun tidur, makan, terus jalan-jalan, mungkin mau tangkap ikan, ya kan? Terus habis itu ya mungkin bangun pohon-pohon, ya kan? Bikin kayu bakar, kayak begitulah. Terus tidur lagi, ya kan? Terus menikah, ya kan? Punya anak. Terus anaknya nggak disuruh masuk PTN, ya kan? Suruh aja itu ambil kayu bakar di sana, suruh cari ikan, ya kan? Makan-makan lagi, tidur lagi, kayak gitu-gitu terus, iya kan? Nah, minusnya kegiatan ekonomi itu cuma memenuhi kebutuhan. Bahasanya itu subsisten, tulisannya SUB, sistem. Nah, subsisten. Nah, tidak meningkatkan kesejahteraan, jadi cuma sekedar kayak rutinitas gitulah. Makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Nah, tahu-tahu udah meninggal kayak gitu. Nah, terus hal-hal menyimpang masih ada ya. Kalau di SMP nih pasti pernah dengar yang animisme, dinamisme, apa tetomisme, samanisme masih ada, masih sempat dapat itu di materi sejarah. Jadi percaya sama roh, terus percaya sama apa? Baru animisme sama dinamisme. Ya, itu ya. Bahkan zaman dulu ada yang namanya samanisme. Itu dia percaya sama dukun. Kalau tetomisme dia percaya sama hewan-hewan. Contohnya misalnya negara apa yang percaya sama hewan? Ada satu negara yang dia itu mengkultuskan satu hewan gitu. Thailand, Kak. Gajah. Ya, terus ada lagi namanya India. India. Ya, apa? Hewan yang disucikan apa? Sapi. Tapi, Ya, Kak, sapi ya. Ya, waktu dulu aku pernah itu ya mengajar Olimpiade dan sekamar sama pengajar yang agama Hindu. Waktu itu menunya nasi Padang, terus dia bilang saya nggak suka nasi Padang gitu kan. Pasti, oh kenapa begitu kan? Oh ternyata gara-gara ada rendangnya gitu kan. Oh iya ternyata nggak boleh makan daging sapi kayak gitu. Gitu ya. Nah terus jadi beda kalau mereka nggak boleh makan sapi bukan nggak boleh makan babi kayak gitu. Kalau kita nggak boleh makan babi kan, nah kayak gitu. Nah terus efisiensi itu tidak diperhitungkan. Masih ingat contoh apa kemarin kita kasih contoh untuk contoh efisiensi? Ada yang masih ingat contohnya? Jadi ada apa? Nelayan dia tangkap ikan kan? Yang satunya dia pakai jaring yang besar itu, terus yang satunya cuma pakai satu kail pancing. Nah, zaman dulu itu efisiensi tidak diperhitungkan. Jadi ya terserah, terserah mau kamu dapat satu ikan dalam 1 jam atau 1 hari gitu kan, baru dapat satu ikan ya nggak masalah. Yang penting bisa tetap makan, kayak gitu. Itu ya. Nah, terus kalau yang sampai suaraku jelas kan? Jelas, Kak. Jelas, Ya Kak. jelas, jelas Kak. ya. Nah, terus kalau yang komando itu pemerintah yang buat rencana. Apa coba contoh negara yang sistem ekonominya komando? Korea Utara, Kak. Korea Kalau, Kak, Utara. Ya, terus yang lain itu dia tinggal dieksekusi aja sebenarnya. Maksudnya bukan eksekusi mati ya, maksudnya pemerintahannya
kayak badan apa itu tinggal menjalankan perintah atasan. Semua alat produksi itu punya negara ya, pokoknya serba diatur lah. Jenis pekerjaannya pun juga. Nah, positifnya produksi dan distribusi lebih teratur, mudah mengawasi ekonomi jelas, lebih stabil. Ya, karena pemerintah yang punya campur tangan paling besar kan di situ. Nah, minusnya masyarakat tidak ada inisiatif. Satu, mereka tidak bisa memilih pekerjaan. Dua, hak milik pribadi nggak ada. Pokoknya dibatasi lah. Itu ya. Nah, kalau pasar bebas itu dia campuran, dia masyarakat, lebih berat ke masyarakat yang menentukan sumber daya ini mau diapakan. Alat produksi itu di tangan masyarakat, ada specialization, pembagian kerja, dan ada persaingan. Contoh negaranya apa kira-kira yang pasar bebas? Amerika. Amerika, terus apalagi? Jerman. Jerman, Eropa Barat ya. Kalau Eropa Timur itu dia masih komunis sedikit. Oke. Plus dari pasar bebas ya ada persaingan ya. Persaingan mendorong kemajuan. Kemudian produksi berdasarkan kebutuhan masyarakat. Ya kan? Kemudian tingkat efisiensi dan efektivitasnya tinggi teman-teman. Itu ya karena adanya persaingan menyebabkan orang-orang itu dia mau nggak mau dia harus berinovasi. Dia harus jadi orang yang paling efisien, paling produktif. Nah, terus inisiatif dan kreativitas masyarakat akan berkembang. Nah, minusnya ada. Minusnya itu pertama muncul monopoli. Monopoli itu satu orang ya, satu penjual menguasai seluruh pasar. Terus perekonomian akan lebih bergejolak. Ada masalah pemerataan pendapatan, eksploitasi berlebihan, dan muncul kelas sosial. Itu ya, parah ya kalau ini. Nah, kalau yang campuran, intinya campur. Swasta sama pemerintah ya, sama-sama punya peran di ekonomi. Oke, jadi persaingan itu boleh, tapi nggak boleh merugikan. Harus ada pengawasan dari pemerintah. Nah, seringkali campuran itu dia bisa bias. Maksudnya bias apa, Kak? Bisa condong, entah dia condong ke sebelah kiri atau sebelah kanan kan? Kalau dia condong ke pasar bebas, namanya itu free fight liberalism. Jadi swastanya mendominasi. Tapi kalau dia condong ke perekonomian terpusat, itu namanya etatisme. Jadi etatisme itu negara yang sok mengatur atau mendominasi ekonomi. Nah, ini contohnya ada di negara-negara Eropa Timur. Eropa Timur itu sekarang dia campuran, tapi dia masih dominan pemerintahnya, etatisme. Oke, sama kayak di Cina juga. Cina kan itu sebenarnya negara komunis banget itu kan. Sekarang tapi ya udah mulai jadi udah etatisme dia sekarang. Oke. Nah, terus itu ya sistem ekonomi syariah. Nah, ada yang bilang sistem ekonomi syariah itu campuran pasar bebas sama komando. Nah, jawabannya itu salah karena sistem ekonomi syariah dia punya nilainya value, Islamic value-nya itu berbeda. Masih ingat kemarin ada prinsip ekonomi syariah, ada yang bisa sebutin? Tidak berjudi, tidak eksploitasi, tidak riba, sama Zakat. Ya, itu ya. Harta milik Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi itu adalah prinsip yang dipakai untuk buat sistem ekonomi syariah. Beda. Kalau di ekonomi konvensional yang di pasar bebas sama terpusat itu boleh, perjudian itu boleh. Oke. Terus misalnya apalagi? Riba itu boleh. Bahkan sistem keuangan kita yang sekarang itu berbasis riba kan. Bank Indonesia kan pakai kebijakan suku bunga. Kayak gitu. Nanti kita bahas di sesi moneter. Nah, masalah yang ada itu orang yang pintar ekonomi plus syariah itu masih kurang. Jadi, kalau di perguruan tinggi itu biasanya orang dia pintar ekonomi atau pintar syariah aja. Yang dua-duanya masih kurang. Terus aturannya itu belum jelas juga ya. Ya, oke. Terus kalau kita lihat dari perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi syariah itu masih sangat terbatas. Oke, seperti itu ya. Kemudian ada sistem ekonomi Indonesia. Nah, ini yang Indonesia punya. Peran negara dan swasta itu penting tapi tidak dominan. Oke, didasarkan sama brother
humanship. Nah, man to brother relationship, kekeluargaan. Ya, masyarakatnya punya peran penting, negara juga penting karena negara itu menguasai bumi, air, dan kekayaan alam. Ada yang masih ingat? Pasal 33 ayat 1 bunyinya apa? Ini biasa keluar nih. Pasal 33 ayat 1, 2, atau 3. Kalau 33 ayat 1 itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nanti bisa dicek. Itu tentang koperasi intinya. Jadi Indonesia itu sebenarnya lembaga ekonomi yang sangat ditekankan itu adalah kooperatif gitu. Nah, itu ya. Nah, sampai situ ada yang pengen ditanya mungkin? Sebelum kita lanjutkan. Izin bertanya, Kak. Ya. Jadi kalau yang sistem ekonomi Indonesia itu pakai yang komando atau bebas atau gimana, Kak? Dia beda. Sistem ekonomi Indonesia itu sistem ekonomi Pancasila. Jadi kayak yang syariah. Syariah kan dia berdasar nilai Islam. Kalau Indonesia itu berdasarkan Pancasila, berdasar undang-undang. Itu ya. Kak, kalau misalnya Ya. saya pernah dengar waktu itu kalau Indonesia itu masuknya kecampuran, Kak. Iya, Iya. betul. Jadi di teknis lapangannya itu memang campuran. Karena si negara itu penting, terus swasta itu dia juga penting. Kayak gitu. Nah, cuma dari blueprint gitu kan, dari itu nilai-nilainya itu dari Pancasila kayak gitu. Oke, itu ya. Oke, jadi kalau ada yang tanya Indonesia itu sistem ekonominya apa? Sistem ekonomi Pancasila, tapi sistemnya itu sistem ekonomi sistem ekonomi Pancasila yang dijalankan dengan skema campuran kayak gitu. Oke, sampai situ clear? Clear, Kak. Clear, Kak. Clear ya. Nah, ini keluar di soal KSK tahun 2021. Waktu itu pertanyaannya adalah pasal yang membahas tentang sistem ekonomi Pancasila atau Indonesia gitu. Tentang BUMN gitu. Jawabannya itu pasal 33 ayat, sebentar aku ingat, cabang-cabang produksi yang penting. Pasal 33 ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu pasal 33 ayat 2. Tentang BUMN. Terus pasal 33 ayat 3 itu isinya kayak gini. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Itu ya. Jadi teman-teman harus bisa tahu pasal 33 ayat 1 itu tentang koperasi, 33 ayat 2 tentang BUMN. Kalau 33 ayat 3 itu nggak ada sih kayaknya. Kayak gitu. Nah, terus kita bahas ini ya. Kita masih punya waktu nih sekitar 30 menit ya. Peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, pertama, ada yang masih ingat masalah ekonomi itu ada yang klasik sama modern kan? Kalau yang modern apa aja? What, how, from. What, how? Ya, yang when nggak usah lagi ya, nggak usah diralat, nggak jadi. Oke, terus kalau yang klasik apa? Ada Produksi, produksi, distribusi, konsumsi. sama distribusi. Ya, produksi, distribusi, sama konsumsi. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Sekarang kita akan bahas nih, gimana sih peran dari masing-masing pelaku ekonomi. Pertama, produksi. Produksi itu apa sih? Menciptakan manfaat atau menambah manfaat. Kayak batang pohon kemarin, ya kan, waktu membahas tentang kegunaan barang itu, ada yang bentuk kepemilikan, apa semua itu, ya kan, dari batang pohon, kemudian kayunya kita pakai untuk buat meja, buat kursi, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita sebut kegiatan produksi. Itu ya. Nah, kegiatan itu akan disebut produktif kalau menyumbangkan sesuatu yang berguna buat masyarakat. Oke,
Contohnya misalnya ada orang suka banget pelihara ikan. Oke. Ikan itu kalau dipelihara dia bisa beranak, ya paling paling gampangnya dia bisa kita makan gitu kan. Nah, itu. Jadi memelihara ikan itu termasuk kegiatan produksi. Oke, tapi calo tiket itu dia tidak. Atau calo SIM, itu dia tidak disebut kegiatan produksi karena dia tidak menyumbangkan sesuatu yang berguna kan, nggak ada output yang dihasilkan. Kayak gitu ya. Nah, makanya kalau pasti teman-teman pernah pernah dengar kalau gaji orang yang main saham atau misalnya kerja di perusahaan saham gitu itu besar kan. Tapi itu kalau menurut ekonomi itu tidak dihitung sebagai kegiatan produksi. Karena mereka hanya sebagai perantara, gitu ya. Nah, terus dalam produksi tentu kita perlu faktor produksi, ya kan ada 4. Ada tenaga kerja, ya kan, ada modal, ada sumber daya alam, dan ada pengusaha. Ya, tenaga kerja itu bisa jasmani ya, bisa jasmani atau rohani. Jasmani contohnya kuli bangunan, rohani contohnya misalnya apa? Ustadz, ya kan, pastor, dan lain sebagainya. Tenaga kerja pun itu bisa ada 3 nih klasifikasinya. Ada yang terdidik, jadi dia menempuh pendidikan formal. Kalau terlatih dia menempuh pendidikan non formal. Kalau ada juga yang tidak terdidik, tidak terlatih. Oke, itu ya. Nah, tenaga kerja itu dia akan dapat balas jasa berupa upah atau gaji. Nah, kemudian kalau modal itu barang yang bisa menghasilkan barang lain. Ya kan? Masih ingat nggak kemarin dalam proses produksi, barang itu dia melalui 3 tahapan kan? Iya kan? Yang pertama bahan apa? Tidak jadi. Ya, bahan tidak jadi atau bahan mentah kan? Habis itu dia apa? Setengah jadi. Setengah jadi. Terus habis itu Barang jadi. barang jadi. Itu ya. Nah, modal itu dia bisa barang yang bisa menghasilkan barang lain. Tidak harus uang ya. Jadi ada yang bilang modalmu berapa gitu. Nah, sebenarnya nggak harus kita jawab besaran nominalnya. Nah, modal itu dia kalau berdasarkan fungsinya ada 2, modal privat dan modal sosial. Apa Kak maksudnya modal privat, modal sosial? Kalau modal privat ya berarti berguna untuk kita, kalau modal sosial berguna untuk orang banyak. Oke. Misalnya ada tanah kosong gitu, nggak ada yang punya. Itu kira-kira modal privat atau modal sosial? Sosial. Sosial. Tapi kalau tanah di belakang rumahku, kira-kira apa? Privat kan? Ya, itu ya. Terus ada yang sifatnya modal berdasarkan sifat. Ada yang tetap. Kalau modal yang tetap, itu dia ya tetap. Oke. Jadi dia sifatnya itu ya tetap. Contohnya misalnya tanah gitu kan. Kalau modal lancar, itu dia sifatnya bisa bisa berubah-ubah gitu. Atau dia kayak gimana ya kita bilang kayak mudah bergerak gitu. Nah, kalau yang lancar itu contohnya uang. Kalau yang tetap tadi contohnya misalnya bangunan itu kan nggak bisa bergerak gitu kan. Kalau lancar itu contohnya uang, terus apalagi gitu kan. Terus ada yang sifatnya variabel, upah tenaga kerja. Oke. Terus ada yang sifat kalau kita lihat dari resiko, ada yang modal sendiri, ada yang modal pinjaman. Kalau modal kira-kira kalau misalnya modal sendiri itu punyanya siapa? Punya kita atau punyanya bank? Punya kita. Kalau pinjaman itu nggak harus bank, bisa bank, bisa fintech, bisa apa. Nah, macam-macam. Menurut bentuknya ada yang nyata. Misalnya kursi meja itu kalau buat perusahaan, untuk rumah makan itu modal. Ada juga yang abstrak atau tidak kelihatan. Contohnya misalnya apa sekarang? Contohnya misalnya paling gampang, paling dekat dengan kita sekarang, contohnya aku misalnya. Misalnya aku memberikan pengetahuan kepada teman-teman, berarti kan aku punya modal kan? Punya modal yang tidak kelihatan kan? Yang ada di otak sih sebenarnya ya kan? Abstrak. Nah, dan ilmu yang aku berikan ke teman-teman, yang kita sharing-sharing itu, ketika teman-teman jadi medalis, amin, insya Allah ya, ya masih panjang sih perjalanannya, tapi tidak ada salahnya kan kalau kita, ini kan berarti tangga kedua dari tangga ke 100 kan, nah kayak gitu, tangga 1 kan kemarin udah, nah, jadi
apa yang aku kasih ke teman-teman itu ketika teman-teman sukses, itu teman-teman bisa menghasilkan duit dari situ. Kayak gitu. Nah, itu ya, itu sekedar motivasi aja ya. Pertama, teman-teman bisa masuk UI tanpa tes. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa menghasilkan uang dari situ. Ya, paling sederhana misalnya. Misalnya aku tidak perlu lagi sekarang meminta kepada orang tuaku untuk uang saku, untuk uang bayar kos, untuk uang bayar kuliah. Ya kan bisa dicari sendiri, alhamdulillah ada rezeki. Gitu kan. Nah, jadi itu yang kita sebut sebagai modal yang sifatnya abstrak atau tidak kelihatan. Oke. Terus, nah, ada yang namanya sumber daya alam ya, yang disediakan alam kayak tanah, kayak avatar lah, air, api, tanah, udara. Nah, kayak gitu. Itu, jadi semua itu termasuk sumber daya alam, tidak cuma tanah. Terus ada pengusaha. Nah, pengusaha itu dia sangat spesial ya, karena kita punya 3 faktor produksi nih. Ada tenaga kerja, ada tenaga kerjanya ada, yang mengelola ada. Alamnya yang mau dikelola ada. Modalnya juga ada. Tapi kalau tidak ada yang bisa orangnya bagaimana? Ya kan pengusaha itu untuk menyatukan semua faktor produksi yang tadi. Oke, itu ya. Makanya ada yang bilang kalau pengusaha itu adalah orang yang paling kaya. Pernah dengar tentang itu enggak? Jadi orang kalau mau sukses, mau kaya jadi pengusaha. Ya kan? Iya, Kak. Alasannya kenapa ya? Karena mereka itu berat loh bebannya. Mereka harus bisa menyatukan ketiga faktor produksi yang tadi. Kalau misalnya jadi guru aja misalnya, ya berarti kan dia mencerminkan mencerminkan tenaga kerja sama modal kan. Dia punya modal pengetahuan ya dan dia tenaga kerja. Ada juga orang yang punya mesin. Ya, kalau punya mesin ya berarti dia punya mesin gitu kan, modal. Tapi tidak banyak orang yang bisa menyatukan ketiga hal ini. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ini nanti kita bahas lebih lanjut tentang teori perilaku produsen. Ya. Oke, jadi ini ya. Oke, jadi kalau kita bahas teori perilaku produsen, kalau mau produksi barang kita harus perlu yang namanya input atau faktor produksi yang tadi. Nah, ada yang namanya fungsi produksi nih teman-teman, hubungan antara input dengan output. Oke. Jadi di sini Q itu adalah output ya, quantity, adalah fungsi dari L, K, R, dan W. Maksudnya apa itu, Kak? Jadi L itu labor, K itu capital, R itu adalah resource, W itu adalah sebenarnya bukan W sih, tapi natural resource gitu. Oke. Jadi intinya output itu tergantung dari tenaga kerja, modal, dari kewirausahaan, sama dari sumber daya. Itu ya. Oke. Nah, intinya kalau mau buat barang harus ada inputnya kan. Inputnya ya bisa macam-macam. Bisa tenaga kerja, bisa modal, bisa sumber daya alam, bisa keahlian. Dan faktor produksi ada yang sifatnya tetap dan sifatnya variabel. Contoh faktor produksi yang sifatnya tetap adalah mesin. Oke, mesin itu kan nggak bisa kita ubah-ubah kan. Kalau tenaga kerja bisa kita pekerjakan hari ini 1, besok 2 orang yang kerja, besoknya lagi 5. Nah itu. Dalam jangka pendek tidak mudah kita menambah atau mengurangi modal. Makanya yang bisa divariasi itu cuma tenaga kerja. Itu ya. Nah, jadi ketika kita membahas tentang teori perilaku produsen, bagaimana sih produsen itu dia berperilaku? Bagaimana caranya supaya dia bisa menghasilkan banyak output tapi biayanya paling rendah kalau bisa? Nah, si produsen itu dia produksi itu ada 2 jangka. Yang satu dia menghadapi jangka pendek, yang kedua jangka panjang. Kalau dalam jangka pendek kira-kira lebih gampang mana? Tambah 1 mesin atau tambah 1 tenaga kerja? Tenaga kerja. Tenaga kerja, Kak. Tenaga kerja. Makanya tenaga kerjanya variabel, modalnya sifatnya apa? Variabel atau tetap? Tetap. Tetap ya. Nah, kalau dalam jangka panjang kita bisa variasi modal sama tenaga kerja. Ya kan? Karena yang pertama ya dia sudah lebih kaya ya kan, sudah lebih mature lah ibaratnya, sudah lebih banyak duit. Nah, berarti tenaga kerja bisa ditambah, modal juga bisa ditambah.
Oke, kayak gitu ya. Nah, terus ini dari buku yang kemarin ya, yang aku kasih lihat di awal itu, kalau teman-teman mau beli silakan. Nah, kita tahu kalau makin banyak input, harusnya output juga makin banyak kan? Iya nggak? Iya, Kak. Kalau misalnya makin banyak orang yang kerja, harusnya makin banyak juga kan barang yang dihasilkan kan? Iya. Oke, tapi tidak selamanya loh hal ini terjadi. Contohnya misalnya begini. Petani punya sawah 1 hektar. Hasil produksinya itu 40 kuintal padi. Kalau misalnya kita tambah 1 petani, harusnya jadi 80 kuintal hasil produksinya kan? Kan logikanya kan 1 orang bisa menghasilkan 40. Harusnya 2 orang 80 dong, ya kan? Iya. Oke. Iya, Kak. Kalau 100 orang berarti 800 kuintal kan? Iya nggak? Sorry, 100 orang berarti 400, ya kan? Iya, Kak. Nah, tapi apakah lahan itu bisa menghasilkan 400 kuintal Nggak bisa, 1 Kak. hektar? Nah, itu yang kita akan bahas sekarang. Nah, tapi yang terjadi kalau kita tambah 1 petani itu nggak nambah 80, tapi bertambah kurang dari 80 kuintal. Ini yang kita sebut sebagai law of diminishing return. Udah pernah dengar ini sebelumnya law of diminishing return mungkin? Udah, Kak. Udah ya. Nah, jadi input mesin dan bangunannya itu tetap kayak jumlah tenaga kerjanya kita tambah-tambah terus di situ di sebelah kanan ada kurva total produk ya. Nah, total produk. Kita bisa lihat awalnya kurvanya itu dia curam terus lama-lama dia jadi landai. Nah, ini yang kita sebut sebagai the law of diminishing return. Itu ya. Nah, jadi di sini teman-teman lihat tuh yang produk total itu dia kan naik. Oke. Tapi pada satu titik dia mencapai titik maksimum. Pada saat dia punya jadi 160 kan pada saat kita pakai 8 tenaga kerja. Oke. Yang aku pengen tekankan adalah tambahan produk atau produk marginalnya. Nah, itu dia awalnya naik kan dari 0 jadi 20, 30, 50, tahu-tahu turun. Oke. Turun jadi 20, 20, 10, 7, dan 3. Kayak gitu. Nah, sampai situ ada yang mau ditanya mungkin? Kira-kira? Dapat dipahami, Kak. Dapat dipahami ya? Teman-teman di sini udah pernah belajar tentang turunan belum di matematika? Turunan. Belum, Kak. Belum ya? Nah, sekarang kita masih ada waktu sekitar 20 menit. Ini penting ya, supaya besok bisa ngerti. Jadi aku jelasin sekarang. Nah, jadi kalau di ekonomi, untuk bisa sukses di KSN ekonomi, itu kalian harus punya keahlian. Pertama itu adalah keahlian bahasa Inggris, untuk memahami soal bahasa Inggris. Yang kedua itu adalah keahlian matematika. Itu yang paling penting. Nah, sekarang kita akan bahas tentang gimana sih penerapan matematika dalam ilmu ekonomi. Oke. Jadi dia seperti ini. Oke. Misalnya saya punya fungsi Y sama dengan 3X plus 2. Oke. Ini kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa? 2. 2. 2, Kak. Kalau X-nya sama dengan 1, Y-nya berapa? 5. 5. 5, Kak. Y-nya 5. Kalau X-nya sama dengan 2, Y-nya berapa? 8, Kak. 8, ya kan? Nah, dari sini kita bisa tahu, pernah dengar kalau di SMP namanya gradien. Pernah dengar kan gradien yang notasinya kalau nggak salah M gitu. Iya, Ya kan, itu kan rumusnya delta Y dibagi delta X kan? Iya. Ya. Nah, kita cari nih gradien dari X 0 ke 1 dengan Y 2 ke 5. Berarti di sini delta Y-nya berapa? 3 kan? 3. Delta X-nya? 1. Berarti 3 dibagi 1 berapa? 3. 3, Kak. 3. Terus ini berapa? Ya, jawabannya 3 juga kan?
Iya. Ya, jawabannya 3. Nah, berarti sudah lumayan paham ya. Nah, jadi ada aturan, jadi dalam ekonomi itu ada yang kita sebut sebagai turunan. Oke, turunan itu apa, Kak? Turunan itu intinya adalah konsep yang menyatakan kalau bagaimana kita pengen mencari gradien, gitu. Pengen mencari gradien sebenarnya. Pengen mencari kemiringan suatu kurva. Jadi kalau misalnya kita punya tadi Y sama dengan 3X plus 2, itu kalau kita gambar kan dia jadi kayak gini. Ini X, terus di sini Y kan. Pada saat X sama dengan 0, Y-nya kan 2. Ya kurang lebih dia kayak gini. Iya kan? Nah, pada saat X-nya 0, Y-nya 2. Pada saat X-nya 1, Y-nya 5. Ya, katakan sini 5. Pada saat X-nya 2, Y-nya berapa ini? X-nya 2, 8 ya? Oke, 8. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman tidak perlu sebenarnya untuk mencari kemiringan tadi kita pakai rumus apa coba? Pakai rumus delta Y dibagi delta X kan? Iya nggak? Iya, Kak. Nah, sebenarnya tidak perlu. Jadi ini berguna di matematika juga ya. Oke. Jadi ada ketentuan kalau kayak begini. Kalau misalnya ada fungsi apapun itu ya, nggak cuma Y dengan X hubungannya, Y sama P bisa apapun. Y sama dengan 3X plus 2. Maka gradiennya itu adalah angka yang ada di sini. Sampai situ bisa dipahami? Bisa. Nah, nanti saat kalian kelas 11, M itu, gradien itu namanya turunan. Oke, turunan itu notasinya ini, Y aksen. Oke, itu ya. Sampai situ clear? Clear, Kak. Terus ada lagi nggak, Kak, notasinya? Ada. Notasinya itu adalah DY dibagi DX. Oke, itu ya. Kenapa DY-nya di atas, Kak? Karena Y-nya di sebelah kiri. Kalau misalnya aku punya kayak gini gimana? Misalnya X sama dengan 3Y plus 2. 3 itu DY per DX atau DX per DY? DX per DY. DX per DY. Bagus ya. Bisa dia. Oke, sampai situ bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa ya. Nah, kalian pasti sudah pernah dengar tentang elastisitas. Rumus elastisitas itu kayak gini kan? Ya enggak? Sudah pernah belajar elastisitas atau belum? Sudah, Kak. Iya, Kak. Sudah, Kak. Sudah. Nah, rumusnya kayak gini kan? Nah, coba lihat ini. Ini delta itu sebenarnya D. Jadi do Q dibagi do P. Nah, makanya misalnya kita punya fungsi seperti ini. Q sama dengan 10P dikurang 100. Oke, ini sebentar. Q sama dengan 100 dikurang 10P. Nah, ini berarti min 10 itu apa? Do Q per do P atau do P per do Q? Kira-kira min 10. Ini kan min 10 kan? Angka yang di sini kan? Oke. Berarti DQ per DP atau DP per DQ kira-kira? DQ per DP. DQ per DP. Ya, DQ per DP ya. Oke, karena Q-nya di sebelah kiri. Nah, berarti boleh dong kalau min 10 ini aku masukin ganti untuk yang di sini kan? Ya enggak? Iya, bisa, Kak. Ya, bisa. Bisa ya. Nah, jadi itu beberapa aturan ya dalam turunan. Nah, sekarang kita mulai pembahasannya. Jadi kayak gini. Kalau misalnya ini maksudnya aku langsung kasih contoh tapi bisa diterapkan di kasus apapun ya. Misalnya gini. Y sama dengan sebuah bilangan, katakan 3. 3, 2, 1 ya terserah mau berapa gitu. Nah, maka turunan dari itu sama dengan 0. Sampai situ clear? Oke, turunan itu ada yang tahu sama dengan gradien kan? Sama dengan M kan? Coba. Misalnya kita punya fungsi Y sama dengan 3. Pada saat X-nya sama dengan 0, Y-nya 3 kan? Ya enggak? Ini kan Iya. sebenarnya 3 plus 0X kan? Pada saat X-nya sama dengan 1, Y-nya berapa? 3.
3. Pada saat X-nya sama dengan 2, Y-nya 3. 3. Nah, kita pakai rumus gradien tadi. Delta Y dibagi delta X. Berarti dari sini ke sini 0 kan? Ya nggak? Iya, Kak. Ini juga 0, terus di sini 1, ini 1. Ya berarti 0 dibagi 1 jawabannya 0 kan? Terus ini 0 dibagi 1 jawabannya 0 juga kan? Ya kan? Tanpa harus melakukan ini, kita bisa tahu dari ketentuan turunan kalau dia sama dengan 0. Oke, sampai situ clear? Clear. Clear ya? Nah, terus habis itu, nah itu ketentuan pertama. Kalau misalnya ada seperti ini, Y sama dengan 3X plus 2. Nah, turunannya itu ya kita turunkan satu-satu nih. Ini tadi turunannya kan berarti angka yang melekat di huruf itu kan 3. Terus ini 0. Ya berarti jawabannya 3. Oke, sampai situ clear ya? Oke. Nah, terus yang kayak gini nih sekarang. Y sama dengan 3X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Oke. Kalau ini turunannya dia agak, ya itu sih. Ini 3X pangkat 2 kan. Ini pangkatnya pangkat berapa? Pangkat 2 kan? Iya. Nah, jadi pangkat ini kamu kalikan sama bilangan yang di depan, berarti kali 3. 2 kali 3 berapa? 6. 6. Tulis 6X, pangkatnya jadi, ini kan pangkat 2. Terus harus kamu kurangi 1, berarti 6X pangkat 1. Kayak gitu kan? Iya, Kak. Nah, terus ini 2X turunannya jadi berapa? 2. 2. Terus 3 turunannya jadi berapa? 0. Iya, berarti ini turunannya 6X plus 2. Ya kan? Oke, sampai situ clear? Oke, coba aku kasih soal lagi ya. Y sama dengan 100X pangkat 3 ditambah 50X pangkat 1/2 dikurang 10X. Nah, kira-kira gimana nih turunannya? 300 X pangkat 2 Ya, ditambah terus? 25 X pangkat min setengah Ya, min setengah, 1/2 kurang 1 ya. Terus? min 10. Ya, min 10. Sampai sini ada yang bingung? Kenapa seperti ini? Atau ada yang minta diulang mungkin? Oke, jadi aku jadi guru matematika sebentar ya. Oke, clear ya. Nah, terus kalian pernah belajar akar nggak di SMP? Misalnya akar 3, ya kan? Akar 3 itu kalau kita buat dalam pangkat jadi berapa? 3 pangkat berapa? Setengah. Pangkat setengah. Nah, berarti ini kan ada pangkat setengah kan? Ya, biar dia lebih cantik, boleh dong aku buat kayak gini. 300X pangkat 2 ditambah 25 dibagi X pangkat setengah kan sebenarnya kan? Ya nggak? Ya. Nah, ini X pangkat setengah kan akar X kan sebenarnya. Boleh dong aku buat kayak gini kan? Iya. Iya, seperti itu ya. Oke. Nah, terus misalnya apa lagi ya? Katakan misalnya Y sama dengan berapa nih bagusnya? 15X pangkat min 1 ditambah 16X dikurang 8X pangkat 3/2. Coba ada yang bisa cari turunannya? Turunannya berarti berapa? Min 15 X pangkat min 2 Iya. 15 Iya, dikurang terus? 12 X pangkat 1/2. Iya. Ya, kayak gini kan berarti kan? Ya, seperti itu ya. Ini materi kelas 11 ya. Kalian kelas 10 kan? Iya, Kak. Iya, heeh.
Itu ya, jadi ini penting untuk mengetahui banyak hal, turunan-turunan seperti ini. Nah, terus kita ke aturan selanjutnya. Jadi ada yang namanya, gimana Kak, kalau misalnya kayak gini. Y 3x plus 2 dibagi 6x kuadrat. Kayak gini gimana Kak turunannya? Nah, ini aku ajarin ya. Ini pakai ketentuan U per V. Udah pernah dengar belum ketentuan U per V? Atau belum pernah? Kalau belum pernah nggak apa-apa, karena memang harusnya kalian belum dapat. Ya gitu. Belum, Kak. Belum kan? Apa itu U per V? Nah, ini asik nih. Ibaratkan U per V. Jadi, menurut ya ini kayak gini. Turunannya itu sama dengan U aksen V min V aksen U dibagi V kuadrat. Aksen itu apa Kak turunan? Berarti ini kan U-nya 3x plus 2 kan? Ya biar gampang aja kita ibaratkan U aja. Berarti U aksennya berapa? 3. Berapa? 3, iya kan? Terus V-nya berapa? V. 6x. Ya 6x kuadrat. Berarti V aksennya berapa? 12x. 12x, pintar. Nah, berarti sudah kita bisa cari kan? U aksen berarti 3. 3 dikali V. 3 dalam kurung 6x kuadrat. Sampai situ ada yang mau ditanya? Atau masih cukup dipahami? Oke, terus dikurang dengan 12x dikali U. U-nya ini ya, U-nya itu ini semua. 3x plus 2. Oke. Dibagi dengan V kuadrat. Berarti 6x kuadrat kita kuadratkan. Oke, sampai sini clear? Ada yang mau ditanya? Nah, ini ya kan berarti dia jadi berapa nih? Kita kerjakan itu kan supaya angkanya enak kan? 3 dikali 6x kuadrat jadi berapa? Jadi 18 X kuadrat. X kuadrat. Terus ini kan kali pelangi kan? Berarti ini min 36X kuadrat. Terus dikurang 24X kan? Iya nggak? Iya. Terus ini dibagi sama berapa nih? 36X pangkat 4 kan? Ya? Iya. Ya berarti jadi apa nih? Jadi min 18X kuadrat min 24X dibagi 36X pangkat 4. Oke, ini ya. Ini adalah turunannya. Kalau kita sederhanakan, kita bagi X semua bisa kan jadi min 18X dikurang 24 dibagi 36X pangkat 3. Ya kan? Nah, itu ya. Jadi ini adalah konsep turunan yang sangat penting teman-teman ketahui. Oke. Nah, jadi kita summary ya. Terakhir, kita punya, kalau misalnya Y sama dengan 50.000. Y aksanya berapa? 0. 0. Kalau misalnya kita punya Y sama dengan 50X ditambah 16. DY per DX-nya berapa? 50. 50. Kalau DX per DY-nya berapa? Kebalikannya kan? Kan DY per DX 50. Berarti DX per DY 1 per 50 kan? Iya nggak? Oh iya. Iya. Iya, kebalikan aja kan. Ini satu soal terakhir. Y sama dengan 100X kuadrat ditambah 50X dikurang 16X pangkat 3.
Ini berapa turunannya? X ditambah 50 dikurang 48 X kuadrat. Oke, bagus ya. Nah, jadi itu ya. Untuk apakah kita belajar ini? Nanti besok kita akan bahas di ekonominya seperti apa. Oke, mungkin seperti itu dulu ya untuk hari ini. Ada yang mau ditanya sebelum kita tutup? Silakan. Oke, udah selesai kita ya. Oke, kalau misal nggak ada, ya udah kita akhiri aja.